Barisan aritmatika bertingkat. Topik aljabar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas barisan aritmatika bertingkat. Nah, untuk mengetahui barisan aritmatika bertingkat, coba kita lihat dulu contoh berikut. Bagaimana menentukan suku ke N dari barisan berikut? A, polanya adalah 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. B, 1, 5, 12, 22, 35, dan seterusnya. Yang pertama kita lihat dulu 5, 8, 11, 14, 17. Kira-kira dia bentuknya barisan apa ya? 5 ke 8 itu bedanya 3, 8 ke 11 bedanya 3, 11 ke 14 bedanya 3, 14 ke 17, oh iya semuanya beda 3 ya. Berarti kita bisa menentukan bahwa ini adalah contoh barisan aritmatika tingkat 1 atau barisan aritmatika biasa. Nah, bagaimana sih barisan aritmatika bertingkat itu? Coba kita lihat contoh yang B ya. 1, 5, 12, 22, 35. 1 ke 5 kira-kira bedanya berapa ya? 4. Terus kalau 5 ke 12 bedanya 7. 12 ke 22 bedanya 10. 22 ke 35 bedanya 13. Nah, tentu ini bukan barisan aritmatika biasa karena bedanya berbeda-beda antar setiap suku. Tapi bisa kita lihat bahwa ternyata setiap beda ini mempunyai pola, yaitu bedanya memiliki beda yang sama, yaitu 3. Nah, inilah yang dinamakan barisan aritmatika bertingkat. Untuk pada kasus ini adalah barisan aritmatika tingkat 2. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengetahui rumus barisan aritmatika bertingkat? Nah, kalau misalkan dia tingkat 1, maka kita misalkan saja UN sama dengan AN tambah B. Karena dia tingkat 1 berarti dia persamaannya linear. Contoh, kalau misalkan U1 berarti saya ganti N-nya jadi 1. Berarti persamaannya menjadi A tambah B. Kalau U2 berarti N-nya menjadi 2, persamaannya menjadi 2A tambah B. Dan seterusnya untuk U3, U4, dan seterusnya. Ini kalau tingkat 1. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti tingkat 2 kita lihat ya. Nah, ini ternyata semuanya memiliki beda yang sama, yaitu A. Kalau barisan aritmatika bertingkat, misalkan tingkat 2, maka kita mempunyai rumus yang berbentuk persamaan kuadrat. Makanya UN dimisalkan sama dengan AN pangkat 2 tambah BN tambah C. Nah, untuk U1 kita misalkan N sama dengan 1, maka persamaan dari rumus ini akan menjadi A kali 1 pangkat 2 tambah B kali 1 tambah C, hasilnya adalah A tambah B tambah C. Untuk U2 berarti N-nya sama dengan 2. Demikian materi hari ini. Maka kita dapat A kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 4A. B kali 2 itu sama dengan 2B tambah C. Untuk U3 dengan cara yang sama bisa kita dapat 9A tambah 3B tambah C. Dan untuk U4 berarti N-nya 4, kita dapat 16A tambah 4B tambah C. Nah, selanjutnya kita cari beda dari setiap suku. Setiap suku bedanya berapa sih? Antara A tambah B tambah C dengan 4A tambah 2B tambah C, kita kurangkan antara U2 kurang U1, kita dapat 4A kurang A itu adalah 3A, 2B kurang B itu adalah B, C kurang C 0. Terus untuk U3 dengan U2 dikurangkan, hasilnya adalah bedanya 5A ditambah B, ya kan? Kemudian untuk U4 dengan U3 kita kurangkan 16A dikurang 9A jadinya berapa? 7A. 4B kurang 3B jadinya B, jadi 7A tambah B. Setelah itu karena dia tingkat 2 berarti masih ada bedanya lagi dong di tingkat yang kedua. Ini bedanya masing-masing 2A. Nah, bagaimana menggunakan rumus tersebut? Nanti ya di contoh selanjutnya. Nah, ini kalau barisan aritmatika tingkat 3 kita buat saja persamaannya menjadi bentuk pangkat 3. Fungsinya fungsi pangkat 3. Dengan cara yang sama seperti yang tadi kita dapat seperti ini. Kalian juga bisa mengembangkan sampai tingkat 4 dan seterusnya. Tapi sepertinya akan lebih sulit dalam mengerjakan persamaannya nanti. Oke, kita masuk ke contoh soal.
Nah, ini contoh soal yang tadi ya. Tentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika bertingkat 1, 5, 12, 22, 35. Nah, kita cari dulu nih bedanya. 1 ke 5 bedanya 4, 5 ke 12 bedanya 7, 12 ke 22 bedanya 10, 22 ke 35 bedanya 13. Dan semua beda yang tadi itu mempunyai beda 3. Berarti kita tahu ini adalah barisan aritmatika bertingkat 2. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan rumus untuk barisan aritmatika tingkat 2 yang tadi, yaitu bentuk fungsi kuadratnya. Kita gabungkan seperti yang tadi, kan bentuknya UN sama dengan AN pangkat 2 tambah BN tambah C. Ini hasil yang kita peroleh tadi kalau kita misalkan N-nya sama dengan 1, misalkan N-nya 2, 3, dan 4. Kemudian kita cari selisih antar suku masing-masing dan selisih antar beda. Kita memperoleh bentuk ini seperti yang tadi ya. Kemudian kita cocokkan dengan soal yang tadi. Nah, kita cocokkan saja. Oh, berarti A tambah B tambah C itu sama dengan 1 karena dia sama-sama letaknya di U1. Kemudian beda pertamanya adalah 3A tambah B itu bersesuaian dengan 4. Berarti 3A tambah B sama dengan 4. Kemudian beda yang tingkat keduanya adalah 2A itu bersesuaian dengan 3. Makanya kita akan memperoleh 3 persamaan, yaitu A tambah B tambah C sama dengan 1, 3A tambah B sama dengan 4, dan 2A sama dengan 3. Selanjutnya kita olah sistem persamaan ini, terserah mau pakai substitusi eliminasi. Dari sini, dari persamaan ini kita memperoleh, coba kita lihat, 2A sama dengan 3 kita dapat A sama dengan 3/2. Terus dari persamaan yang ini kita bisa substitusi ke persamaan yang kedua. Jadinya kalau A-nya 3/2, saya substitusi ke persamaan 3A tambah B sama dengan 4, akan mendapatkan B sama dengan minus 1/2. Kemudian antara A 3/2 dan B minus 1/2 kita substitusi lagi ke persamaan yang pertama, kita akan mendapatkan C-nya sama dengan 0. Nah, karena kita sudah dapat A, B, C-nya, maka kita bisa masukkan ke rumus suku ke N. Kan tadi kalau barisan aritmatika tingkat 2 bentuk umumnya AN pangkat 2 tambah BN tambah C. Maka karena A-nya 3/2 berarti bentuknya UN sama dengan 3/2 N pangkat 2 ditambah B-nya adalah minus 1/2, berarti kita dapat di ini UN sama dengan 3/2 N kuadrat dikurang 1/2 N. Setelah itu kita akan dapat rumus suku ke N dari barisan aritmatika tersebut. Nah, kalian bisa cari U100, U1000, dan seterusnya. Bisa dipahami ya sampai sini. Untuk kalian lebih paham lagi, coba kalian kerjakan soal berikut. Demikian materi hari ini. Keep studying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.